Dua pelajar di Cianjur, Jawa Barat tewas usai motornya ditendang. Tiga pekerja proyek di Pangandaran, Jawa Barat tewas tertimpa tembok. Toko sepi pembeli, pedagang pasar Tanah Abang, Jakarta menjerit. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir dalam menemani Anda dalam Ainu Siang hari ini pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, Ainu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali Ainu Siang hari ini dari informasi kebakaran pemirsa. Kebakaran melanda sejumlah bangunan di Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada pagi tadi. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di rumah kontrakan. Inilah rekaman video amatir warga saat 8 bangunan yang terdiri dari rumah makan dan rumah tinggal terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah kontrakan. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 11 unit armada mobil damkar dan 50 personel diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi arus lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Cilandak KKO sempat mengalami kemacetan panjang. Pertamanya sih dari, setahu saya sih dari kayak kontrakan, itu udah mulai asap keluar banyak. Terus mulai panik merambat ke tempat usaha kayak Padang, warteg, ke depan ke ayam bakar. Tapi tetap asal muasalnya dari... Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima di Malioboro berujung ricuh. Sejumlah pedagang yang merupakan ibu-ibu jatuh pingsan akibat berdesakan. Inilah aksi saling dorong yang terjadi antara ratusan PKL Teras Malioboro II dan Satpol PP di pintu gerbang kantor Wali Kota Yogyakarta. Karena kalah jumlah, petugas Satpol PP yang berupaya menahan pintu gerbang guna menghadang massa PKL Malioboro ini akhirnya ikut terdorong dan pintu gerbang berhasil terbuka. Para pedagang Malioboro kemudian masuk ke dalam halaman kantor Balai Kota untuk menemui PJ Wali Kota Yogyakarta. Dalam kericuhan tersebut, sejumlah peserta demo yang merupakan ibu-ibu bahkan jatuh pingsan akibat berdesak-desakan dan terdorong. Dalam aksinya, massa menuntut bertemu PJ Wali Kota agar memberikan solusi atas persoalan penataan lapak teras Malioboro II yang saat ini dinilai tidak baik-baik saja, seperti tidak adanya transparansi pendataan ulang pedagang di teras Malioboro II. Selain itu, adanya rencana relokasi para PKL teras Malioboro II juga membuat keresahan para pedagang. Kita yang di teras Malioboro II itu sedang tidak baik-baik saja, entah baik ekonominya, entah itu infrastrukturnya yang tidak layak seperti itu. Tapi kami tidak pernah didengarkan. Makanya kita beraudensi, kita minta audensi kepada PJ Wali Kota bersurat 5 kali, tapi ya itu dia tidak ada respon. Sementara itu, gagal bertemu dengan PJ Wali Kota Yogyakarta, para PKL teras Malioboro II tersebut akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak hingga aspirasi dan tuntutan mereka terpenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Bentrokan pecah antara pendukung calon kepala desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bentrokan diduga terjadi akibat saling ejek. Wah, susah. Mundur dulu, Pak, mundur dulu. Bentrok antar dua pendukung calon kepala desa Kapetakan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pecah Senin pagi tadi. Diduga bentrok terjadi saat 3 calon kepala desa mengambil nomor urut, namun 2 pendukung calon kepala desa saling ejek hingga terjadi pertikaian. Akibatnya sejumlah orang terluka akibat bentrok.
Jadi di Desa Kapetakan hari ini memasuki tahapan pemilihan nomor urut calon. Nah, tentunya masing-masing calon didukung oleh simpatisan masing-masing. Kemudian pada saat proses pemberian nomor urut calon, masing-masing simpatisan terjadi ada saling mengejek, sehingga simpatisan ada yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga terjadilah peristiwa pelemparan. Antisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian disiagakan. Diketahui pemilihan kepala desa ini akan digelar secara serentak di sejumlah wilayah pada 22 Oktober 2023. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara diamuk massa setelah mencabuli bocah berusia 5 tahun. Aksi pelaku terpergok ibu kandung korban. Pria ini meringkuk dan terus memohon maaf di pos RW 07 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Senin petang. Ia tak berkutik di tengah kepungan warga yang geram dengan ulah cabulnya. Ia bahkan sempat digendong salah satu warga dan diduga akan kembali dihakimi, namun berhasil dicegah. Sebelumnya, pelaku jadi bulan-bulanan warga usai diduga mencabuli seorang bocah perempuan berusia 5 tahun. Aksi bejat pelaku terpergok oleh ibu kandung korban hingga memancing amarah warga. Untuk menghindari amuk massa, pelaku pun dibawa ke kantor polisi. Jadi menurut ibu korban, posisi dia mencari anaknya yang sudah tidak ngontrak di kontrakan tersebut. Begitu dia bilang sudah tidak ada, dia berusaha untuk numpang tidur. Tapi posisi suaminya sedang tidak ada, jadi menolaklah ibu korban. Melihat anaknya tidak pakai baju, posisi pakai celana doang, dibuka alat celana, nah langsung dipegang-pegang alat kemaluannya sama bagian dadanya. Ibu korban melihat dengan jelas posisi pelaku lagi melakukan asusila itu. Pelaku kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Batubara nekat memperkosa dan membunuh ibu mertuanya sendiri. Pelaku nekat berbuat keji karena tidak terima dengan sikap mertuanya yang kerap kali menghina pelaku. Pelaku SM 45 tahun warga desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, nekat menghabisi nyawa ibu mertuanya, Maimunah, 52 tahun, dengan berpura-pura mengunjungi rumah ibu mertua. Setelah bertemu dengan korban, tersangka langsung memukul korban hingga terjatuh dan tidak berdaya. Bejatnya, sebelum membunuh korban, pelaku terlebih dahulu memperkosa korban yang tidak lain merupakan ibu mertuanya. Usai memperkosa dan membunuh korban, pelaku juga membawa kabur perhiasan serta sepeda motor milik korban dan melarikan diri. Pada saat ditangkap, tersangka pun berupaya kabur hingga petugas terpaksa mengumpulkan korban. Kepada polisi, pelaku mengaku hilaf. Pelaku mengaku sakit hati terhadap sikap korban yang sering menghina dirinya. Pelaku juga kesal karena korban meminta istrinya untuk bekerja di Malaysia. Tersangka yang kita tahan ini, Syah Munir, residivis. Sebelumnya pernah juga ditahan terkait kasus pembunuhan. Ini tangkap di mana, Bu? Ini kita tangkap di wilayah Tanah Karo, Kabupaten Tanah Karo. Karena setelah kejadian 2 hari berikutnya tersangka melarikan diri ke arah Kabupaten Tanah Karo. Yang motif tersangka ini sakit hati dan dendam terhadap keluarga istrinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman minimal 15 tahun penjara. Dari Batubara, Fadli PK, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri nekat melakukan pencurian di sebuah rumah kosong di kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi seorang kurir ekspedisi. Inilah video di saat sepasang suami istri melancarkan aksi pencuriannya di kawasan Citerep, Kelurahan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Diketahui mereka melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi seorang kurir ekspedisi. Mengetahui rumah kosong, pelaku berinisial H dan SHR langsung merusak gembok pagar dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan.
Pemilik rumah baru mengetahui rumahnya menjadi sasaran pencurian saat pulang kerja pada malam hari dengan melihat kondisi pintu rumah yang sudah terbuka. Tak butuh waktu lama, sehari setelah aksi pencurian tersebut, kedua pelaku berhasil dibekuk pihak kepolisian. Pelaku ditangkap di daerah Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi menyebut pelaku mencari rumah yang ditinggal penghuni dengan ciri-ciri lampu depan yang menyala. Adapun modusnya, mereka ini pasangan suami istri ini menyamar sebagai kurir, ya, kurir untuk pengantaran paket. Yang disasar pertama kali adalah rumah-rumah yang keadaan lampu depannya masih menyala. Nah, jika tidak menemukan lampu depannya menyala, dia berpura-pura mengantar paket dan berteriak-teriak paket untuk memastikan apakah ada orang di dalam rumah. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku terpaksa mencuri untuk melunasi hutang senilai 200 juta rupiah. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana ayat 1 angka 4 dan 5 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi menangkap 29 pelaku peredaran narkoba jenis ganja, sabu, dan ekstasi di Langkat, Sumatera Utara. Sementara itu di Palu, Sulawesi Tengah, polisi menangkap 2 pelaku beserta barang bukti 20 kg sabu. Ini sabunya kalau pertok situ mau? Iya, biasa sih taruh Anda. Tunjukkan aja mana yang Polisi menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di Langkat, Sumatera Utara. 29 pria yang diduga kurir hingga pengguna narkoba berhasil ditangkap. Selain para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa daun ganja kering seberat 12 kg, sabu sebanyak 4 kg, serta pil ekstasi. Penindakan terhadap 26 TKP, di mana dari hasil penindakan tersebut kita berhasil menangkap 29 orang tersangka yang kita proses dalam 26 laporan polisi. Polda Sulawesi Tengah juga meringkus 2 pelaku peredaran narkotika beserta barang bukti 20 kg sabu. Penangkapan ini berawal dari adanya informasi akan adanya narkoba yang masuk ke kota Palu dari Makassar yang dibawa oleh 2 pelaku. Kemudian kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku, ya, dengan inisial AL. Ya, ini berperan sebagai pencetuk barang narkotika ini. Kemudian dari sana kita coba kembangkan, kita mendapatkan 1 lagi. Kedua pelaku ini dijerat dengan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukum mati. Dari Langkat, Sumatera Utara dan Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang suami di Nusa Tenggara Timur sewa teman untuk membunuh istrinya. Iya, iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.